berdoa menurut kepercayaan saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hai guys, selamat datang di channel ini. Setelah ditetapkan oleh KPU Sulawesi Tengah sebagai salah satu peraih kursi di Dapil Kota Palu pada pemilu 2024 lalu, Bapak Marcelinus tidak larut di dalam euforia keberhasilan tersebut dan menjauhkan diri dari para relawan, tim sukses, simpatisan, dan konstituennya. Beliau justru disibukkan dengan kegiatan-kegiatan mempersiapkan program-program yang dapat menggalang seluruh konstituennya tersebut dengan harapan bahwa setelah resmi dilantik sebagai anggota Parlemen Sulawesi Tengah nanti, beliau telah siap bekerja untuk rakyat, khususnya di dapilnya. Koperasi menjadi pilihan Bapak Marcelinus sebagai institusi yang dapat mengakomodir gagasan atau visi beliau ketika resmi dilantik nanti. Langkah awalnya adalah pendataan dan menyiapkan rancangan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi yang dimaksud. Mari kita saksikan suasana pertemuan Bapak Marcelinus dengan tim inti dari penjuru Kota Palu yang telah terbentuk. Silahkan. Begitu juga kalau kita meminta anggaran-anggaran di tingkat kementerian, ke depan kita sudah berada di posisi DPR Provinsi. Yang hari ini kita masih di daerah Kota Palu. Saya masih menjabat di Kota Palu sampai bulan 9. Itu memang langkah untuk di kementerian itu agak susah, karena dia punya tahapan dari kota ke kabupaten harusnya ke provinsi dulu, provinsi baru ke tingkat DPR RI atau kementerian. Dan hari ini di bulan 9 atau di tanggal 1 Oktober kita akan merasakan dan akan mungkin ada pelantikan di tingkat provinsi, dan tanggal 2 nanti itu kita sudah mengadakan sekarang tahun 2025 itu akan kita bahas sekitar 7 miliar per satu anggota DPR. Saya tidak tahu kalau kita lihat namanya ketua komisi atau ketua DPR itu besar sekali, tapi kita ambil dasar bahwa anggaran kita berada di posisi 7 miliar ke depan. Dan hari ini saya ingin juga mengecek dari wilayah apakah sudah rampung angka-angka atau masyarakat kita yang memilih di suatu wilayah, seperti kecamatan Pawili, Palu Timur, Palu Utara, Palu Timur, Palu Kelore, Palu Barat, Jadi, dan Palu Selatan, Tapangan. Sebentar, saya juga akan mendengarkan laporan dari ketua masing-masing wilayah sudah sampai di mana anggota yang sudah dapati atau konstituen kita, dan saya akan lanjutkan pembahasan itu untuk mana porsi-porsi dari anggota yang kita sudah dapatkan. Dan saya berharap minggu depan setelah saya pulang dari Mamuju Tengah, hari Sabtu depan kita sudah real. Bukan berarti misalkan anggota dari Palu, Palu Timur, saya Palu Utara, anggotanya keberadaannya di dalam daftar pemilih kemarin sekitar 500, cuma dapat 300, itu saja dulu dilaporkan. Jangan memaksakan kehendak mencari orang yang belum kita dapatkan. Mungkin itu simpatisan kita, tetapi jangan juga seakan-akan koordinator memasukkan orang-orangnya lantas tidak memilih. Yang rugi adalah koordinator. Tetapi sambil saya ngomong ini, saya juga calonkan absen ini sesuai nama. Kalau memang toh tidak ada namanya, tolong catat kembali ya, supaya sekretaris memberi catatan atau membuat daftar sesuai nama yang akan di-print. Ini nama ini sesuai dengan KTP yang masuk. Dan info di tim inti ini baru ini yang masuk.
Ya, yang lain tolong tulis namanya, kemudian tulis sesuai dengan nama KTP, jangan nama panggilan. Karena ini ke depan kita menggunakan untuk operasi kita. Oke, kita mulai. Saya bacakan Pak Supardi. Pak Supardi, langsung kita tanda tangan situ namanya. Nanti cari namanya masing-masing sampai jadi. Jangan tanggap semua. Pagi kemarin, saya tadi cerita dengan koordinator Palu Barat. Oh, kenapa saya butuhkan data? Karena data itu yang akan kita bagi-bagi anggaran itu, KN. Kemarin memang banyak sekali yang meminta UMKM itu, tetapi hasilnya yang membawa datanya kemarin itu, stiker yang saya bagi itu ada sekitar, yang ditempel ya di kertas kecil itu ada sekitar 20.000. Kalau 20.000 dikalikan 2 berarti ada 40.000 masyarakat yang sudah menyatakan sikap untuk mendukung kita kemarin. Tetapi hari ini bukti adalah 1.595 suara. Berarti ada selisih 34.000 lebih. Atau masyarakat datang memberikan datanya melalui kakak kemarin dan menyatakan sikap dalam kakaknya berapa orang itu sudah dinyatakan. Bahkan buku itu saya belum pernah lihat di muka saya yang saya minta kemarin. Ini harus disiplin dong. Jangan cuma habis saya cerita habis itu hilang. Feel saya. Atau ada yang sembunyi. Saya akan curiga seperti itu karena sudah lama saya minta itu barang. Sampai hari ini tidak ada di meja saya. Ya, saya minta kemarin 2 minggu lalu bahwa buku besar itu tolong bawa ke Mades. Tapi undang saya tidak tahu apa alasan. Kalau tidak ada lahan, anggaran itu tidak akan diberikan. Dalam aspirasi tidak ditanggung itu lahan. Yang ditanggung adalah usaha bentuk bangunan, kandangnya atau apa saja. Tapi kalau lahan tidak ditanggung, maka apa yang saya lakukan? Saya bercerita dengan beberapa teman, bahkan bukan saya bangga kalau saya sebut namanya ya, memang betul-betul dia membantu saya. Saya bicara, saya bilang SK saya ganti dulu untuk mencari lahan apabila di 2005 turun aspirasi itu sesuai dengan kemauan wilayah masing-masing, maka lahan sudah ada. Ya. Dan lahan itu dipergunakan dan saya tidak akan menutup. Kemarin beberapa teman bilang, Pak, kita harus kembalikan juga. Nah, pengembalian itu bukan juga untuk milik kita semua, kita masukkan ke aset koperasi kita. Supaya pada saat ada pemeriksaan anggaran atau koperasi kita sudah punya dasar. Kita punya lahan sendiri, bukan atas nama pribadi. Nah, lahan itu pun atau aset pun yang dalam koperasi tidak ada yang memiliki. Apabila dari salah satu anggota keluar dari koperasi itu, dia keluar dengan tangan kosong. Karena aset itu adalah aset bersama. Koperasi kita akan meluncur ke atas untuk minta ketentuan dari segi pertaniannya, perikanan, pemberdayaan UMKM. Itu akan kita minta. Kalau saya mau secara detail, saya cerita di sini apa fungsi dari ini, kemudian bantu-bantu itu besar sekali, Pak. Saya akan cerita. Tapi saat ini saya juga, ya, siap, ya. Kalaupun ada nanti laporan-laporan dari perwilayah, dari kebutuhannya, kalau tidak ada kebutuhannya seperti tadi. Ya, mungkin ada Ibu sampaikan ini. Silakan. Terima kasih malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya mau menambahkan sedikit tadi dari Pak Ketua. Yang pertama adalah supaya lebih memudahkan lagi pendataan seperti yang Bapak maksud, barangkali dapil Bapak kan ada 4 ya, berarti di sini ada 4 koordinator ya.
koordinator ini atau ketua di masing-masing wilayah di tempat ini itu mengumpulkan, dan kumpulannya itu catatan itu harus dalam tertulis begitu, sehingga kalau seperti Bapak bilang tadi, diingat ya, kemampuan mengingat orang itu kan berbeda-beda ya, apalagi dengan berbagai macam hal yang kita hadapi di luar, belum lagi urusan pekerjaan atau urusan dalam keluarga dan lain-lain. Memudahkan kita sendiri sebaiknya dari 4 grup ya, dari masing-masing dapilnya Bapak, dari masing-masing itu mengumpulkan langsung ke ketua-ketua. Salah satu yang sudah diselesaikan oleh Pak Prince, bahwa struktur itu akan kita buat seperti ini. Tetapi memang setiap wilayah nanti ada seperti koperasi juga, punya APRT, dalam arti bukan berdasarkan mungkin diri kita saja, karena ini kalau struktur ini akan saya masukkan ke Kespol, Dinas Kespol juga ya. Siapa tahu ke depannya Pak ya. Nah, ini juga harus terbentuk seperti ini. Ada tadi saya sharing dengan Inggris yang berikan informasi seperti ini bagus sekali. Jadi ada sket yang harus ditampilkan di sini. Jadi nama-nama yang masuk di situ semua koordinator yang ada di wilayah masing-masing. Contoh tadi Palu Barat itu karena orangnya cuma 11 orang. Kemudian di Palu Utara juga sekitar itu ya, 11, 8. Nah, nanti dicarilah seperti ini, kumpul di meja seperti ini, harus dikumpul di mana. Nah, ini kita kumpul di kantor. Jadi pada saat pemerintah melihat atau kementerian melihat, dasar rekomendasi, bukan asal membentuk langsung di meja besar. Kita mulai dasari dari bawah. Kemudian di sini ada pemasaran. Pemasaran ini juga nanti orang-orang yang juga bisa ngomong kalau pergi di perusahaan bawa ikan ke sana, itu harus bisa ngomong, jangan ya. Di mana nanti ada UMKM di perwilayah, dia yang mengurus, dia yang menyampaikan, dia yang survei. Kemudian di bidang biovlog, mana-mana orang yang akan mau menerima atau diberikan bantuan biovlog, dan anggotanya paling kurang 5. Tapi anggota ini jangan masukkan dalam tim, yang bisa diajak kerjasama. Ya. Tim ini tetap seperti ini, seperti ini. Tapi kalau saya minta penambahan, itu berarti yang menjadi anggota biasa. Kemudian bikin lagi struktur. Tetapi semuanya ini nanti itu tidak bisa. Oh, dia punya bagian peternakan, dia saja ngurus ayam. Jangan aja. Ulang-ulang saya bilang. Beban kena saya semua. Gitu, cari dulu ya. Nanti kan kalau terbangun usaha, kalau 100 motor dikasih keluar gila ya. Maksud saya begini, ini kita kerjasama. Kalau memang toh Pak Posisi ada cukup uang bisa 100 ini, kurang 100, ada masalah, datang sama saya ya. Tapi kalau tiap bulan begitu, aduh, parah juga. Dalam arti begini, bukan kita iri atau kita cemburu dengan bahasa itu. Mungkin bisa press. Ya, itu lagi kalau tiap bulan. Jadi maksud saya, kalau sudah, saya berani jamin ya, bulan 7 kalian sudah tidak perlu lagi cari kredit, dan kalian sudah pasti punya nilai pendapatan ke depan. Bahkan saya kemarin beberapa wilayah, ada 2 wilayah kemarin saya tanya, bagaimana kalau kalian saya tidak berikan apa-apa aspirasi, misalkan tahun ini 1,2 miliar per tahunnya, berarti 5 tahun berapa? 6,2 miliar setengah. Saya katakan kemarin yang Palu Barat, bagaimana kalau bulan 7 ke depan, setiap bulan saya gaji kamu 5 juta, tapi saya tidak berikan kamu aspirasi itu, setiap ada usulan kamu tanda tangan. Jadi selama 5 tahun saya kasih kamu dari bulan 7 tahun depan kamu datang sering terima 5 juta, kan kita 100 orang. 5 juta per 1 orang.
Ya, per bulan lagi sampai 5 tahun. Mau? Mau? Tidak, saya per orang. Kalau sepakat saya ambil alih dan mana teman-teman saya yang mau sama-sama, berarti kami yang olah 7 miliar per tahun, kalian 100 orang, tidak sampai 100, tinggal diam saja 5 juta per hari. Hah? Tidak, anggota tetap saya akan berikan aspirasi. Mari saya ngatur. Tidak, saya kasih UMKM konsisten. Saya minta data, nanti saya ngatur. Kalau Anda merasa mau 5 juta, saya anggap bodoh. Ya, saya mau untungkan kamu. Contoh, tadi saya sudah bicara Pak Lebaran, 1,2 miliar. Di situ ada berapa kakak? Berapa pemilik satu? Kita taruhlah 1.000. 1.000 bagi 3 berapa? 3,3. Kaya. Nah, itu saya baru kasih keluar orang yang ekonomi menengah ke atas. Dan saya katakan, kakak yang kamu terima misalkan 300 kakak ya. Di situ kan ada yang full menerima, yang membantu kita. Satu kakak yang coba kita itu beda dengan dalam satu kalau pemilik 4 cuma satu yang berbeda. Kalau 300 saya ratakan tiap tahun saya kasih. Berarti berapa? 2.500. Kalau 100 berarti 250 juta. Ya kan? Kalau itu kita hitung sendiri semua ya 300 kakak itu. Ada kan kakak yang 505 orang. Kita dapat 700 berarti sekitar 2,5 juta kali 100 250 juta. Berarti 750 juta. Selama kamu saya 5 juta. 1 bulan 10 orang berapa? 50 juta, 800 juta ya. Nah, saya kelola yang tadi. Nah, coba kalau kamu bagi itu 300 baru itu kan tidak semua. Masih ada 500 juta. 500 juta itu kamu pakai bangun apa yang betul 1.000 setahun. 1.000 kali 2.000 berapa? 1.000 kali 2.000 rupiah. 2 juta. Itu yang kamu kelola sih 500 juta kan? 2 juta kali 30 itu baru hal itu. Saya itu kalian untung nggak kamu? Untung Pak. Iya, saya mulai bulan 7 depan pokoknya Pak datang ke rumah, dia boleh datang ke saya. Nanti saya suruh Pak Bar dibayar semua orang itu Pak. Kita oleh Pak. Oh, gratis. Admin dulu. Itu baru anggaran di DPR. Bagaimana kalau saya lobby ke teman-teman? Jadi kalian punya fungsi apa yang saya usulkan harus tanda tangan. Karena tiap bulan saya kasih 5 juta. Saya mau bangun apa saya tetap tanda tangan. Ya. Tapi itu yang saya maksud. Jadi jangan Yang coba. ya ada di koalisi berapa juta? Kita akan keluar. Berapa kita orang ini? Sekarang Anggota dulu berapa? Sebelum saya laporkan masalah jumlah pemilih dari Ketua, jadi saya turunkan ke Ketua bahwa ada beberapa kendala yang akan dilaksanakan karena termasuk saya pribadi. Ini data ini saya ambil mungkin sekitar hampir 1 tahun lah Pak Ketua. Misalnya satu contoh ada kakak yang 4 orang yang saya sudah daftar tapi kenyataan yang memilih hanya 2 orang. Itu semua ada alasan. Alasannya itu satu contoh yang saya temukan di lapangan ini Pak Ketua. Yang 2 ini ternyata sudah kawin. Jadi 2 orang saya memilih, jadinya kakak baru. Nah, inilah yang perlu kita teliti, hati-hati khususnya untuk Palu Timur Mantipulore pendataan ini. Jangan asal mendata. Karena Pak Ketua sudah sampaikan juga bahwa apabila kita mendata asal-asalan, ketahuan nanti itu akan dikembalikan uangnya. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi Pak Ketua untuk sementara data ini
belum semua masuk, tapi ada beberapa sudah saya masuk ini ada berapa ini? Ada 6 orang Pak Ketua. Pertama saya 143 orang, itu pun masih jalan. Masih ada namanya kita. Kemudian Pak Muhammad Nasir 100, Pak Panah 10, Rita 120, Nurlia 100, Ano 73. Itu yang baru masuk Pak Ketua. Jadi sebentar di jumlah berapa sudah? Ya, 546 Pak Ketua. Tapi ini masih jalan Pak Ketua karena banyak kendala. Tambahan sedikit, bukan hanya kali itu yang ada di KK 4 orang. Ada beberapa di KK juga itu saya temukan, misalnya 5 orang. 5 orang ini ternyata ternyata ini ada juga yang sudah duluan Pak Ketua. Jadi semua ada keterangan. Jadi satu contoh Pak Ketua saya berikan supaya anggota juga tahu, bukan berarti saya juga lebih bagus punya laporan. Dilihat ini data untuk pendukung Pak Ketua. Jadi ini fotokopinya Pak Ketua. Jadi banyak saya coret-coret ini. Ke-8 letak misalnya pertama saya dapat hanya 5 mili, ini ada ini 5, tapi cek per cek akhirnya jadinya 13. Ada juga yang misalnya 13 berkurang jadi 5 atau 7 karena itu tadi kendala itu. Jadi karena kita tidak mau main-main untuk mendata ini, kita betul serius. Jadi untuk sementara Pak Ketua yang masuk ini mantan. Ya 120 lagi, tambah 120. Berarti kita Pak Ketua untuk sementara 666 Pak Ketua. Ya. Untuk Palu Timur Matikwari. Ya. Ada di Pak Ketua. Ya, terima kasih. Jadi memang begini, bukan berarti dalam menurut Pak Padi tadi sudah betul bahwa tiap kakak kalau misalkan dia cuma satu memilih situ, lantas ada 3 yang memilih, mungkin yang 2 ini dia berkata lain, kita juga cek juga, cuma dari satu kakak satu. Itu no problem. Yang jadi persoalan apabila di situ jelas 3 orang tapi 1 memilih, yang 2 ini dengan alasan terlambat, karena lambat bang, itu bukan alasan. Ya, jadi nanti dilampirkan juga alasan. Dan sewaktu-waktu nanti kita akan panggil mereka. Ya, pemilih kita di Palu Timur Matikwari 1000 berapa itu? Coba. Palu Timur Matikwari berapa jumlahnya? 2065. 2268. Iya. Ya khusus untuk Matikwari itu 1350. Ya, berarti cuma berorganisasi yang baik ya. Bukan berarti kita mau keras. Dia cuma belajar pelan-pelan. Saya bisa baca. Frida ada enggak? Ya. Catat dulu yang tidak ada. Catat. Tidak, catat yang tidak ada sekarang belum. Tidak. Ya. Yang tidak ada. Siapa di sini? Tapi ada nul. Bukan yang satu tadi. Wahri ada. Amir ada nggak? Amir nggak ada. Agus Limbat. Ada. Wajah. Anti mana? Anti Utara. Siapa namanya di situ? Yanti Yulia. Sudah. Kasih dia yang tahu, Pak. Kasih sudah dengar. Yang tidak ada ya? Iya. Arumi kasih garis. Ikat. Siapa tadi Pak? Arumi. Tidak ada ya? Iya. Bahar. Ada Bahar. Pak Richard. Tidak ada Pak Richard. Ada. Ellen.
Oh Tuna, tidak ada Iwannya. Tidak ada. Fenty tidak ada. Berarti tidak ada juga. Ibu Grace ada, Heni ada, Imam ada, Jimmy tidak ada. Jimmy kemarin. Jimmy apa itu namanya dia? Engki. Hah? Masuk dia. Sugandi. Pak Julen ada. Ibu Juna. Ada Ibu Juna ada. Ibu Lamei. Yang pendeta itu tidak ada. Masita tidak ada. Meske tidak ada ya. Nova tidak ada. Nurlia Ada. ya. Om Agus adik saya tidak ada. Agus tidak ada. Pak. Pak RT siapa Pak RT? Pak RT ada. Rambut putih saya tidak. Oh, Pak Yesi. Pak Nasir. Pak Nasir ya. Pak Yesi. Pak Yesi siapa yang namanya dia ada? Yusuf Telantan. Ada. Rahmawati yang di Utara ada. Rahmia. Oh dia yang tidak ada. Supaya kita minggu depan saya panggil sesuatu. Kalau tidak ada aktif berapa hari saya coret. Tapi keluar dari grup. Rahmia. Ramia tidak ada. Pak. Rita Latif. Ada. Roy. Bukan Roy anu. Roy siapa namanya di Senpol Timur itu? Kalau Roy anu ada. Roy anu tidak ada juga. Hah? Ya, Roy satu tidak ada. Kemudian Ibu RT ini satu ini. Ada Pak RT. Ya, kemudian Sipon. Mas Sipon. Suryani. Taufan. Muhammad Nasir mana? Pak RT. Muhammad Nasir siapa? Pak rambut Ini ada putih. satu Muhammad Nasir paling bawah. Pak rambut putih. Tapi ada sini saya tulis Pak RT rambut putih. Wah, Oh, tunggu. bukan Pak Intan. Anu, salah saya. Ya anu, saya lupa namanya. Oke. Berarti berapa yang tidak hadir dari anu? 13 orang, Pak. 13. Izin Pak Ketua, saya ulangi, saya panggil sesuai koordinator Palu Timur ya. Minta tolong angkat tangan atau hadir yang tidak ada namanya saya panggil ini untuk absensi khusus koordinator Palu Timur. Ya. Saya cross check ulang ini ya Pak Sapardi. Ada. Iya. Ya begitu. Pak Muhammad Nasir. Ada. Livani Monalisa. Tidak ada. Amir. Tidak ada. Nur Naini. Tidak ada. Iman Masiki. Ada. Hasnawati Lanuru. Tidak ada. Idris L. Tidak ada. Saya sendiri ada. Siapa namanya, Pak? Siapa nama? Nulis izin? Tidak ada. Tidak ada. Tidak bagus. Pak Richard ada. Pak Richard. Rahmia Pak. Nurlia ada. Fahri Konduis ada. Roy Martin ada. Tidak ada. Agustinus Limban ada. Oke. Muhammad Fakir tidak ada. Masita Alasabuda tidak ada. Suryanti tidak ada. Junaya Ladolo ada. Suryani Yulianti Badai tadi Yulianti tidak ada ya. Heni Ibu Heni ada. Rita Abdul Latif ada. Ibu Fenty Jumiati Tobing tidak ada ya. Bapak Baharudin Husain ada. John Taufan Hadir. Ibu Grace L ada ya. Meske Lumewan ada. Ibu Meske ada? Tidak ada. Reni Lumewan juga tidak ada? Tidak ada ya. Agus Pasapang
Tidak ada. Yang baru tercover sesuai tim koordinator ini 31 orang yang saya tahu namanya ini, yang kita kan ada 35 Pak ya di dalam koordinator Palu Timur. KTP ya? Iya, silakan informasikan. Yang belum ada KTP-nya boleh informasikan. Jadi tambahan sedikit Pak Ketua. Yang tadinya koordinator yang sudah melapornya ada 9 orang Pak Ketua. Jadi ada penambahan jumlah pemilih. Yang tadinya kan 666 itu menjadi 896. Ya. Ya, 896, jadi masih ada sisa suara ini 1372 lagi. Ya. Ya itu Pak Ketua. Ya. Jadi Ya. ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Ya, jadi koordinator ini kan yang tidak hadir tadi berapa? Yang tidak hadir 13. sudah 16 Pak itu. berapa? 16 orang. Yang tidak hadir. Iya, 16 Nah, orang. di sini ada saudara saya lihat Pak Jimmy Robot. Kalau nanti Pak Jimmy Robot Palu Timur ya? Palu Timur. Iya, kasih masuk nanti di satu anggota itu Pak Jimmy Robot. Jimmy Robot sama itu asli tuh. Jangan bukan Jimmy Robot. Jimmy Robot, Jimmy ya. Jimmy Robot. Ya, nanti kasih masuk anggota satu. Nanti tolong japri saya Pak Sek ya. Pak Sek, minta datanya, nomor WA-nya kirim ke saya karena saya yang bisa kasih masuk. Iya, Pak. Ya. Ya, kemudian yang 16 ini tadi betul-betul hari ini dia tidak hadir. Ini menjadi catatan bagi sekretaris. Ya, nanti kita ke depan lagi. Minggu depan kita adakan pertemuan, setiap pertemuan harus ada absen. Dan setiap wilayah harus mengabsen anggotanya. Ya, dan ada juga absen yang jalan untuk keseluruhan. Itu nanti dipegang oleh koperasi pada saat kita mempunyai koperasi nanti. Jadi ada datanya juga masuk di saat pertemuan di mana, dan Pak Tovan saya minta langsung adakan dokumentasi. Nah, kemudian yang menyetor data hari ini di Palu Timur baru berapa orang dari 9 ya. Saya berharap dalam waktu dekat ini sampai hari Sabtu depan semua sudah real. Ya, sudah harus masuk. Agar kita tahu, dan kemudian data yang masuk itu sudah punya data kakaknya. Dan kemudian sudah dipilah berapa kakak yang memilih, yang ada dalam kakaknya 4 orang cuma memilih 1, itu diselipkan tersendiri. Mana data kakak yang mana full, ya. Kalaupun ada alasan di situ yang kalian mungkin ada 3, atau seperti Pak Pardi bilang tadi ada 4, 2 sudah tidak memilih, ternyata dia kakak sendiri, 2 ini berarti dia berada di kakak yang full memilih, ya. Tapi dengan alasan, catatan di belakang ditulis. Jangan asal memilih semua, tapi kakaknya berbeda. iya. Tapi saya alamatnya sama. Gak apa-apa. Jadi kakak itu nanti menjamin. Jadi satu kakak itu cuma 2 orang di situ Pak. Gak apa-apa. Saya 2, saya punya anak juga 2. Iya, Tapi kakaknya berbeda. iya. Gak apa-apa. Jadi kakak yang, iya, jadi satu orang gak apa-apa. Berarti dia ada 3 kakak ya. 3 kakak. 2 kakak. Ketambahan tadinya kan pemilih hanya 6 orang, koordinator jadinya sekarang 9, jadi jumlah pemilih itu 896. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita, tetapi ini kan belum real dalam arti kita akan cek satu-satu ya. Iya begitu. Kita cek nanti, kita buka data melalui IT kita, itu Pak Agus, nanti dia akan bukakan secara detail di TPS mana, berapa jumlahnya, berapa dari data Palu Timur. Itu nanti kita akan bahas bersama. Tapi misalkan sampai hari Sabtu data yang masuk cuma begitu-begitu terus, maka nanti kita langsung membuka data real di link. Yang lain itu biar saja dulu, nanti akan masuk sendiri. Ya, nanti langsung dilaporkan kalau memang kita dapat di lapangan. Nah, data itu nanti kita akan lihat. Misalkan TP1 ada 4 orang, tiba-tiba ada yang bilang bahwa 5 di situ, itu nanti kita sendirikan, kita akan cek bersama-sama. Tapi kalau dia tepat, lantas memang betul-betul tidak ada kode di situ bahwa dia memang betul-betul memilih, itu sudah langsung kita masukkan anggaran. Kita akan sudah bahas nanti anggaran. Ya.
Jadi misalkan cuma 800 itu yang sudah memang datarin, itu yang kita bahas. Berapa kakak dari 800 tadi anggarannya, yang mana saya sudah upload berapa miliar kan? 2 miliar ya? Nah, itu sudah kita bisa bahas dengan saya per wilayah. Jadi 800 ini berapa kakak yang full memilih, berapa kakak yang cuma 1 atau 2 kita bisa bikin data. Harus dibuktikan juga sekretari. Yang lain harus bikin data seperti itu, ya. Daftar hadirnya, nama anggotanya di dalam. Baru dia saya lihat di grupnya, dia minta KTP-nya semua. Nah, begitu juga di daerah lain, wilayah lain. Mana tim inti koordinator itu masukkan semua KTP dia supaya sekretaris mencatat. Jadi pada saat di sini nanti dipanggil sesuai dengan KTP, nama KTP yang nanti kita, ya. Agar dari tim 100 pendukung pasti. Kemudian di lembaran di kolom terakhir ini ada DPT dan juga jumlah suara real. Mohon maaf Pak Ketua, mungkin bisa dilihat. Iya, data ini bisa kita input di sini. Kita daftar yang saya buat ini daftar kontrol konstituen ya untuk suara berdasarkan kartu keluarga. Berapa jumlah DPT, kemudian ada pembuktian di situ jumlah suara yang memilih. Seandainya DPT 3, kemudian setelah kita revisi atau kita buatkan verifikasi terhadap semua DPT tadi, kita bisa mendapatkan hasil suara yang real. Apakah dia 2 atau 3? Kita buat kolom lagi, berarti jumlah DPT dengan jumlah suara pemilih itu biasa berbeda. Seperti yang dijelaskan tadi, ada yang 3, ada yang 2. Iya. Kemudian di sini juga saya buat catatan sendiri, seperti ada pemilih di sini yang 2 orang, ada 2 DPT, tetapi pemilih cuma 1. Di sini saya buat catatan karena saya sudah verifikasi langsung dengan yang bersangkutan ini. Salah seorang istrinya mungkin sedang umroh, jadi memang tidak melakukan pemilihan. Terus ini kan suami istri memilih kan Pak, memilih, tapi dia kayaknya memang tidak mau berusaha karena dia pensiunan juga, pensiunan Pemda Donggala. Jadi mungkin cuma masalahnya anaknya tidak memilih kita, padahal dia tapi tidak masuk kakak itu. Jadi 2 anak jadi situ suami istri, ya berarti ada sekitar 7 orang dalam satu rumah itu. Cuma masalahnya anaknya yang 2 ini dia tidak memilih kita Pak, cuma bapak itu yang 2 orang dengan suami istri saja. Terus kita kan anak dia punya anak bakios, tapi kalau kita mau bantu tapi dia tidak memilih kita. Nah, justru ini bapaknya kita mau bantu, tidak juga mau kerja, cuma ya santai-santai saja di rumahnya. Karena pikir ada gajinya apa dan lain sebagainya. Kita tawarin dulu bioblog, saya bilang aduh, jadi saya mau begitu, anda juga tidak ada. Nah, kalau bisa ini kita rekonstruksi dari bapak bagaimana modelnya kita punya pemilih seperti ini. ya. Oke, sekretaris di wilayah tahu berapa angka yang dicari di wilayah dari total 5.595. Jangan salah men-share, karena di tim saja yang bisa dibahas. Ya, saya minta minggu depan sudah full ya, berapa yang masuk. Kalau misalkan nanti tetap begini, yang lain saya belum terima untuk menerima bantuan. Tadulako, ini Tadulako, sengaja saya diciptakan Pak biar lebih jelas. Ini untuk Tadulako, Kelurahan Lambara, ada saya menulis seperti Safiraka, Rahmat, ini suami istri. Berarti dalam satu kakak ini 2, ini di TPS 4. Dalam satu kakak 2, TPS 4. Karena masih artinya ada beberapa kakak tapi masih punya belum memilih, belum balik. Untuk ini tidak perlu saya jelaskan ini satu persatu karena di sini tinggal Bapak lihat data saya. Ini saya sudah per kakak per TPS. Jadi di sini ada yang mencoblos. Kemarin saya sudah dapat seperti yang saya bilang Bapak kemarin untuk TPS di pending. Ini bahkan sudah ada saya dapat. Tinggal sisanya karena itu seperti saya bilang tadi.
mereka bersumpah atas nama apa segala macam lah, tapi pada kenyataannya begitu saya uji tidak sesuai dengan apa yang saya anggap ini. Makanya ada saya garis tetes saya, dan ini data-data saya, ini yang pendukung 100 kemarin, ini saya sudah atur juga. Jadi di sini kita betul-betul tidak ada melakukan atau membela, baik dari kakak kandung, saudara-saudara, atau saya punya kakak kandung atau mau, tidak ada pembelaan. Jadi kalau yang tidak mencoblos itu pasti sudah saya coba, dan memang sudah nyata di sini dalam satu bekah. Bahkan saya sudah pernah juga silang. Data itu sama antara Arvin dengan Ibu ini. Tidak. Ada juga. Iya, maksud saya data dari Ibu Ira, nama itu sudah pendataan, menyerahkan sebelah kanan sama saya. Begitu selesai beliau ambil ulang. ya, Saya serahkan itu data. Paripurna, pleno. Oke, berkumpul kembali setelah tadi berwilayah. Sekarang Pak Marselinus panggil semuanya wilayah untuk berkumpul lagi. Rapat setengah kamar. tujuan-tujuan koperasi tertentu. Lanjut membicarakan soal koperasi. Membicarakan koperasi. Silakan Pak Inggris. Ya, Bapak Ibu, saya akan membacakan draft dari anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi. Di sini ada berita acara di depan di halaman yang pertama, ada berita acara pada hari ini Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22.24 bertempat di Jalan Garuda 2 nomor 2A Palu telah dilaksanakan rapat anggota pendirian koperasi. Ini yang perlu saya Pak, langsung saja ya Pak, langsung dibahas Pak ya. Serta mendapatkan penyuluhan dari Dinas Koperasi yang ini kita belum laksanakan ya Pak ya. Ya, kita belum laksanakan. Kemudian di sini seharusnya sudah ditetapkan siapa ketua dan sekretaris yang bertindak selaku pemimpin rapat. Nah, saya lewat saja anggota rapat yang hadir, saya lewat saja karena sudah ada absensi tadi. Agenda rapat yang agenda pendirian koperasi yang pertama, nama koperasi tadi sudah ditetapkan oleh Pak Ketua, yaitu namanya Karya Prima Melayani, gitu ya Pak ya? Ya, tidak. Saya minta pandangan dari teman-teman. Apakah kita tetapkan ini Karya Prima Melayani atau kita mau ubah? Coba. Ya. Kita kan baru satu kali ini membahasnya, karena kemarin waktu kita bentuk ini ADRT-nya, itu kita ambil kata ini, siapa yang ngambil? Ya. Oke. Ya, tetapi harus ada kata melayani sih. Karena sesuai dengan slogan Pak. Iya. Inspirasinya Pak, nama itu mungkin. Ya, ada yang lain mungkin bisa atau kata lain. Jadi di sini ada 3 nama ya, saya bacakan 3 nama yang akan menjadi pilihan. Yang pertama Karya Prima Melayani, yang kedua Karya Melayani Bersama, yang ketiga Harapan Melayani Bersama. Ya, coba minta pilihan. Ketiga atau yang kedua. Kalau panjang yang kedua itu agak pendek ya, jadi bagus. Coba. Ya, satu-satu. Yang mana Pak? Ibu Grace, boleh baca ulang. Karya Melayani Bersama. Karya Melayani Bersama. Karya Melayani Bersama. Itu lebih ya, karya Koperasi Karya Melayani Bersama ya. Kalau ini berarti betul-betul melayani. Bisa juga. Karya Citra. Bahkan kami sudah memang ada pilihan ini bahwa tujuh ini kita memang sepakat. Nah, di sini ada 3 hal yang kita bahas ini, yaitu Karya Prima Melayani, Karya Melayani Prima, Melayani Bersama, dengan Harapan Melayani Bersama. Kayaknya memang tepat di nomor 2 ya. Nanti Bu Grace coba data itu.
Jadi kita ambil suratnya bahwa Kalau karyanya di mana Pak? Dengan koperasi melayani bersama. iya, koperasi melayani bersama bisa. Ya, boleh. Iya, boleh. Melayani bersama, keturunannya bersama saja. Atau bersama melayani. Bersama ya. Oke. Ya sudah sampai. Yang kedua, pembahasan rujukan atau alamat koperasi tadi sudah disebutkan ya. Barangkali alamat ini menjadi halaman apakah tidak ada Pak? Iya, ini memang harus dari kantor. Ini kan kita akan sahkan pada saat kita memilih anggota, tapi untuk mengesahkan alamat ini nanti pada saat kita membangun kantor. Ya, jadi ini alamat dulu, di pending dulu, karena pengurusan pengesahan itu untuk notaris nanti di bulan 10. Ya, jadi tetap nanti kita mengacu pada alamat kantor kita. Ya, bukan pada alamat sini, karena kita takutnya kemudian hari bisa menjadi sorotan bagi orang-orang lain. Mungkin iri, bukan karena tetapi itu sudah sadar karena terbukti dalam satu badan saya operasinya. Ya. Untuk operasi ini Pak, operasi primer. Ya, primer itu jelaskan primer itu. Koperasi primer itu adalah koperasi yang memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan, terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas. Fungsi koperasi primer itu mensejahterakan anggota, menampung dana anggota, dan menampung hasil produksi anggota. Kita ketahui bersama bahwa memang itu sudah menjadi tujuan kita ya, mensejahterakan anggota dan menampung dana anggota. Menampung dana itu dalam hal artian Pemasaran dan aspirasi itu. Dan aspirasi. Itulah dananya ya, kemudian akan disalurkan. Kemudian menampung hasil produksi anggota. Jadi bagi yang memiliki UMKM atau usaha-usaha lainnya, koperasi ini menampung hasil produksi dari usaha masing-masing anggota. Yang kemudian Nanti tolong diberi ini nanti apa perlu apa? Koperasi adalah di Kota Palu. Kemudian yang berikutnya menyetujui jangka waktu berdirinya koperasi. Tidak terbatas ya. Ya, tadi saya jelaskan bahwa apa kita sepakati koperasi ini sebagai koperasi primer atau mau adakan simpan pinjam. Iya, karena begini, kenapa saya tidak masuk dalam simpan pinjam? Karena ini keanggotaannya adalah orang kita. Dengan dasar kop surat kita adalah koperasi melayani bersama, maka ini memang tugas kita adalah memberikan bantuan kepada anggota kita dan memberikan kesejahteraan bagi anggota kita. Nah, di kemudian hari nanti kalau kalian sudah punya modal besar, itu saya rasa bisa kita ubah, ya, karena kita masih mencari anggaran-anggaran. Jadi strukturnya itu banyak terbagi sampai berapa, yaitu ketua itu ada 1 orang wakil ketua. Kemudian nanti saya minta lampiran bahwa ada pembina di situ ya. Ya, ada ya. Ya, jadi situ ada ketua 1, ketua 2, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sampai di wakil ketua ada 2 saja. Kemudian sekretaris itu ada 2 ya. Bendahara 2. Ya, bendahara 2, susunan pengawas koperasi. Ya, ini pengawas koperasi ini ya Bapak. Ya, anggotanya, alamatnya. Nanti ada bidang-bidangnya Bu ya, masukkan lagi. Ya, ada. Ya, nanti bidang seperti yang ada di situ ya. Karena koperasi ini mengarah ke koperasi primer, di mana usaha yang kita lakukan adalah pemberdayaan, mulai dari sisi pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Ya, itu yang kita fokus. Ya, lanjut. Ibu. Ya, silakan Pak. Kalau bisa kita bicara teknisnya saja Bu. Misalnya begini, saya pikir kalau koperasi itu kita dikasih masuk semua yang koordinator ini. Terus itu setiap anggota itu ada sahamnya masing-masing. Mau berapa, kan itu nanti ada bantuan Pak. Tapi bantuan itu turun setelah ini barang terbantu. Kan kalau saya pikir-pikir kan tidak mungkin itu uang profit itu Pak dikasih masuk langsung. Jadi harus sudah berdiri barang ini baru bisa dapat bantuan itu. Saya kira
seperti itu. Makanya ini anggotanya masing-masing ada saham, mau 25.000, mau 10.000, mau 50.000. Jadi ini dia semua. Nanti Pak berjalannya waktu kita akan bahas mengenai Pak. Ya kan itu teknisnya itu. Kalau itu bukan banyak di teori itu. Kan apa namanya segala sesuatu kan harus berdasarkan ADART. Nah kalau ADART saja kita belum setujui, kita belum sepakati, bagaimana kita mau susun ini? Ya, masalah itu Pak Bahas, itu nanti kita datangkan. Ada hal-hal di sini Pak. Ini. Tidak ada dibedain dari kita. Ayo, oke. Di skip saja. Ya, jadi ini draft ini dibuat setelah saya baca masih mengenai koperasi untuk tujuan bioflok. Nah, saat ini kan kita sudah berkembang. Jadi ini visinya ini adalah mewujudkan daya saing hasil perikanan yang mandiri. Nanti visinya akan berubah ya Pak ya, karena sudah berkembang, sudah menjadi ada beberapa item nanti saya akan bacakan. Ya, jadi memang di sini saya sampaikan sedikit bahwa waktu kita buat ADRT-nya ini memang masih di perikanan. Jadi ada di situ pembesaran ikan air tawar kolam, kemudian usaha utama itu yang ada di koperasi ini adalah yang bioflok, UMKM, peternakan dan perikanan ya, dan perikanan itu termasuk sudah bioflok. Kalau yang di sini masih, nah itu tadi sudah Bapak sampaikan bioflok salah satunya adalah pembesaran ikan air tawar kolam, pembenihan ikan air tawar, perdagangan besar hasil perikanan. Yang saya rasa yang kedua ini kan kita sudah laksanakan ya, kalau bioflok, pembenihan dan pembesaran ikan air tawar di kolam. Yang kita belum laksanakan itulah perdagangan besar hasil perikanan. Hasil dari bioflok itu belum diperdagangkan secara profesional. Yang berikutnya adalah industri langsung makanan hewan. Tadi termasuk yang di situ ya, industri pendinginan dan pengesan, pendinginan ikan lah ya, pendinginan ikan itu terus kemudian budidaya air tawar itu masih berhubungan dengan perikanan, dan selanjutnya ini perdagangan eceran berbagai. ada ya. Jadi ini memang apa yang kita kerjakan bisa kita masukkan semua. Nanti sisa yang mau kerja kita sudah punya dasar ADRT kayak kelistrikan instalasinya ada ya. Jadi kedudukan belum ya, masih belum ini. Koperasi yang pasal 1 ayat 4, koperasi dapat membuka cabang-cabang pembantu ya, mungkin seperti wilayah-wilayah yang sudah kita bentuk itu termasuk cabang-cabang nanti wilayah kan pasti akan berkembang ya, kayak semacam ini Palu Utara kan hanya sedikit, dipastikan nanti dalam 5 tahun ini berjalan mereka akan berkembang. Terus pasal 3 dari bab 2, koperasi melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sudah ya, bersifat terbuka dan sukarela dan seterusnya. Palu Timur, Mantikolore. Minta tolong juga inti yang belum kirim KTP minta tolong ini. Kemudian saudara-saudara, pertemuan pada malam hari ini berakhir. Untuk yang sekarang Pembahasan rencana pendirian koperasi. Jadi inilah orang-orang yang akan terlibat dalam pendirian koperasi ini. Ya, demikian saudara. Terima kasih. Selamat malam.